Ya itu, kita ingin menunjukkan bahwa kita masih ada, kita masih eksis. Kalau orang bilang kuno atau enggak, kita masih bisa yang mengembangkan seperti yang lain loh, kayak gitu. Itu motivasi kita yang senior. Asmitaning langen sari, megat lenggat lenggot, wancine nedeng asmara, maratane mara-mara. Pada saat itu 2012 ya, 2012 itu kan waktu itu Kabupaten Cilacap akan ketempatan Porseni Kunci Bersama. Kunci Bersama itu persatuan kabupaten-kabupaten yang daerah pesisir. Kunya itu Kuningan, sinya itu Cilacap Cirebon, Kunci Brebes, Sane, sebentar saya Bu Yanti lupa, Mane Majalengka lah. Nanti saya PR ya, nanti tak buka dulu. Aku lupa udah lama. Itu pokoknya wilayah pesisir ada 9 kabupaten atau 8 kabupaten. Kita ketempatan. Kemudian dari Pemda itu minta sanggar untuk pembukaan tari. Nah, tapi permintaannya tari yang belum pernah ada. Karena dulu kan udah ada Lenggera, udah ada Jaluma, ada Kuda Kepang kan. Kemudian saya punya inisiatif untuk membuat tari yang belum pernah ada dan berbeda dari yang lain. Tetap ada unsur tradisinya itu kan, kalau tari Banyumasan ada gerakan baku-baku Banyumasan yang tidak bisa diganti. Tapi dibaur dengan gerakan yang modern. Pada saat itu 2012 itu lagi yang musim kayak gotik gitu kan, ada goyang gergaji gitu kan. Terus ada yang apa? Gangnam Style apa ya Mas yang? Nah itu tadi kan kamu lihat. Jadi itu ada perpaduan biar anak-anak itu enggak bosan banget dengan gerakan yang sudah ada. Jadi dikolaborasi dengan gerakan-gerakan yang waktu itu lagi booming ya kan. Ada itik, ada gitu-gitulah, ada jibi-jibi kan. Nggak tahu tuh kelompok apa dulu yang jibi-jibi. Aku lupa. Ya, kamu kan lebih tahu. Itu jadi dibuatlah tari Megat Megot. Tari penggambaran anak remaja yang sedang menginjak dewasa dengan begitulah anak-anak remaja itu kan kenes itu kan apa sih bahasa Jawanya lenje itu bahasa Indonesia apa Mas? Genit ya. Tapi kan genit bukan yang genit yang aneh-aneh, genit pada saat dia menari. Nah itu sejarahnya seperti itu. Maka terbuatlah tari Megat Megot dengan versi Banyumasan kolaborasi. Yang pertama tertariknya ya karena kita kan memang harus, yang pertama kan ceritanya kan kita sanggar kan pengen melestarikan budaya bangsa ya Mas. Itu yang pertama, melestarikan. Dengan saya menggarap Megat Megot pastinya kan akan menambah khasanah tari khususnya di Kabupaten Cilacap. Yang kedua pastinya anak-anak akan menambah kreativitas. Jadi dari yang tadinya tidak senang menari, kalau tarinya seperti itu dengan ceria, dengan ditambahi gerakan-gerakan yang pada saat itu lagi booming kan pasti anak-anak akan lebih bersemangat untuk latihan menari. Tuh, kemudian pastinya untuk biar di Cilacap itu tidak hanya tari-tari itu aja, karena memang selama ini ya tari itu yang kelihatan di Jawa Tengah gitu kan. Kalau kesannya kalau Cilacap kumpul pasti keluarnya tari itu gitu. Tidak perlu saya sebutkan karena banyak waktu itu kan, ada ebek, ada angguk dan lain-lain. Jadi intinya saya ingin menambah khasanah tarian yang ada di Kabupaten Cilacap gitu. Kita kepinginnya semua orang tahu bahwa kita nggak mati loh.
bahwa kesenian daerah kita masih ada loh, dan kita nggak mau dibilang kesenian kita kuno gitu loh. Kalau Megat-Megat ini kan sudah ada pengembangan, jadi yang dari senior itu yang pertama banget kayak ini. Terus kemudian sampai kesini anak-anak juga suka gitu. Ya itu, kita ingin menunjukkan bahwa kita masih ada, kita masih eksis. Kalau orang bilang kuno atau apa, enggak, kita masih bisa yang mengembangkan seperti yang lain loh, kayak gitu. Itu motivasi kita yang senior. Sebenarnya motivasi dari orang tua ada, tapi lebih tepatnya lagi itu motivasi dari diri sendiri. Jadi kayak saya suka kesenian gitu, jadi kayak tertarik gitu. Jadi pengen nyoba dalam hal itu gitu. Oh, ini kan termasuk yang dari TK ya, Juan? Iya. Dari TK mereka. Jadi ya kalau yang dari pembina, dari yang senior atau pembina-pembina yang lain juga kami terus memberi motif dorongan sama mereka. Kamu nggak ketinggalan zaman. Toh mereka juga masih bisa mengikuti yang modern. Mereka nggak kalah. Jadi untuk malu nggak ada. Toh kita bisa menunjukkan ke luar.